Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hadir kembali bersama saya, Teguh Edi Juanda di channel TEJ Story. Baiklah, pada story kali ini, saya akan mengulas salah satu program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Nusantara Sehat. Selamat menyaksikan. Nusantara Sehat merupakan salah satu program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan di DTPK, daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, serta DBK, daerah bermasalah kesehatan di seluruh Indonesia. Program ini bukan hanya melaksanakan kegiatan kuratif atau pengobatan, tetapi lebih mengutamakan preventif atau pencegahan. Program ini diresmikan pada tahun 2014 yang lalu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Ila Juwita F. Muluk, SPMK. Alhamdulillah, saya bisa bergabung dengan program Nusantara Sehat ini setelah melewati beberapa tahap yang lumayan berat dari ribuan orang yang mendaftar. Berawal dari teman saya yang sebelumnya sudah penempatan di Provinsi Riau yang memberikan saya informasi tentang program ini. Tiba-tiba saya berpikir, apa yang sudah saya berikan untuk negeri ini? Setelah itu, saya bertekad ingin bergabung bersama program Nusantara Sehat. Karena ini merupakan salah satu program yang bisa saya gunakan untuk mengaplikasikan ilmu untuk mengabdi kepada negeri. Awal Juli tahun 2017 lalu, saya mendaftar di website resmi Nusantara Sehat. Setelah mengisi semua biodata pribadi dan esei, akhirnya saya mendapatkan nomor pendaftaran. Seminggu kemudian, alhamdulillah saya dinyatakan lulus tahap 1 dan berhak mengikuti tahap 2 di kampus Poltekkes Kemenkes Banda Aceh. Tepat hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017, saya mengikuti seleksi tahap 2 di kampus tersebut. Tahap 2 ini, atau tahap akhir, meliputi psikotes, diskusi kelompok, dan wawancara. Singkat cerita, saya dinyatakan lulus tahap akhir dan lolos penempatan di Puskesmas Idi Tunong, Aceh Timur. Sebelum penempatan di Puskesmas tersebut selama 2 tahun, saya wajib mengikuti pembekalan di BBPK Jakarta. Adapun jadwal pembekalan pada tanggal 15 sampai 26 Oktober 2017. Saat pembekalan, saya beserta teman-teman lain dibekali berupa keahlian medis dan non-medis yang mencakup pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan komunikasi, serta pemahaman terhadap budaya-budaya lokal yang dilatih langsung oleh TNI AD, serta wirasuara yang bertugas di BBPK Jakarta. Akhirnya, masa penugasan pun tiba. Saya beserta teman-teman diserahkan langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh. Dan di hari itu juga, dari Dinas Kesehatan Aceh kami diserahkan ke Dinas Kesehatan Aceh Timur. Besok harinya, kami diserahkan ke Kepala Puskesmas masing-masing. Tanggal 1 November 2017, saya resmi ditugaskan di Puskesmas Idi Tunong, tepatnya sebagai pengelola obat Puskesmas. Karena di Puskesmas ini kekurangan tenaga kefarmasian, jadi saya harus bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Selain bertugas di dalam gedung, saya juga ikut serta dalam beberapa program Puskesmas di luar gedung, seperti pemantauan gizi anak usia dini, posyandu, dan kegiatan lainnya yang mengupayakan pencegahan penyakit. Ilmu yang saya peroleh di bangku kuliah harus saya aplikasikan secara maksimal untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena motivasi saya mengikuti program Nusantara Sehat ini adalah mengabdikan diri sebagai seorang farmasis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang tidak tersentuh fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Melalui Nusantara Sehat, saya bersama tenaga kesehatan lain akan bekerja sama untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesehatan yang lebih baik lagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat yang sehat, otomatis mereka akan berkontribusi dalam membangun negeri. Masyarakat merupakan salah satu aset bangsa yang sangat berharga.
dengan menyadarkan masyarakat mampu mengubah bangsa ke arah lebih baik. Karena kita tahu bahwa kesehatan sangat mahal harganya, saya sebagai tenaga kesehatan, khususnya farmasi, harus memberikan usaha terbaik dalam upaya pengobatan kepada masyarakat. Dimulai dari edukasi masyarakat, sehingga masyarakat lebih peka terhadap kesehatannya. Setiap orang dengan kualitas kesehatan yang baik tentu dapat memberikan kontribusi dan pencapaian yang lebih baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, pekerjaan, dan juga negara. Dari Nusantara Sehat ini, saya belajar banyak hal dan banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan. Saya berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah mempercayai saya mengabdi untuk masyarakat yang membutuhkan tenaga kesehatan umumnya dan tenaga kefarmasian khususnya. Akhir kata, jangan tanya apa yang sudah negara berikan kepada kita, tapi tanyalah pada diri kita sendiri apa yang sudah kita berikan untuk negara ini. Demikian story kali ini. Sahabat TEJ Story, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang untuk memberikan informasi lainnya. Saya Teguh Edi Juanda pamit. Sampai jumpa di story-story berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.